Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep mata kuliah sejarah dakwah yang mencakup 6 materi. Yang pertama, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pembahasan pertama, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah, syajaratun, artinya pohon. Akan tetapi, secara garis besar, di Indonesia, sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas, bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Orang Inggris menyebutnya history yang berarti masa lalu manusia. Dakwah menurut istilah adalah upaya menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, atau seruan. Berdasarkan kesimpulan pengertian dari para ahli, dapat diartikan bahwa dakwah itu ialah proses peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, mengajak, dan memanggil umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang telah terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup. Para ahli berbeda pendapat mengenai cakupan waktu sejarah dakwah. Berikut ini dikemukakan pendapat-pendapat tersebut. Pertama, dakwah dimulai sejak Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam. Pendapat ini didasarkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh beliau dan disampaikan kepada masyarakat Mekah setelah menerima wahyu pertama dari Allah. Kedua, dakwah dimulai sejak diutusnya Nabi Adam. Pendapat ini didasarkan bahwa dakwah Islam pada hakikatnya adalah menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Adapun yang menjadi ruang lingkup kajian sejarah dakwah adalah seluruh peristiwa dalam berdakwah yang dilakukan para dai di masa lalu. Ruang lingkup tersebut dibedakan menjadi 5 elemen. Pertama, subjek dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji para tokoh sebagai pelaku dakwah atau dai. Kedua, metode dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji metode dakwah dilakukan. 3. Media dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji media dakwah yang digunakan. Keempat, materi dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji materi dakwah yang disampaikan dai kepada penerima dakwah. Yang kelima, objek dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah. Masing-masing elemen ditinjau dari segi historis, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya yang kemudian dijadikan rujukan untuk kepentingan dakwah pada masa mendatang. Dengan melihat kisah-kisah dakwah pada masa lalu, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Fungsi 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan Rasul dan kegigihan beliau dalam menyebarkan agama Islam. 2. Mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. 3. Menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin pada sejarah. 4. Untuk memupuk semangat perjuangan para dai. 5. Memprediksi apa yang terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Pembahasan kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam.
Bangsa Arab dulu berada di antara dua kerajaan, Persia, Iran, dan Romawi, Italia. Persia dan Romawi memberi dampak besar dalam perkembangan bangsa Arab. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam, yaitu berbentuk kabilah-kabilah. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam, yaitu perdagangan. Kondisi sejarah Arab sebelum Islam, yaitu kisah-kisah Israiliyat. Kondisi pendidikan Arab sebelum Islam: 1. Meteorologi, 2. Astronomi, 3. Mitologi, 4. Ilmu tenung, 5. Obat-obatan. Kondisi kebudayaan Arab sebelum Islam: 1. Syair, 2. Pidato. Pembahasan ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konsepsi adalah konsep atau rancangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah konsep atau rancangan yang berlandaskan kepada petunjuk Allah, yaitu berupa wahyu atau Al-Quran. Rasulullah berdakwah secara bertahap. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Tahapan tatkif, tafa'ul, dan istilam al-hukumi. Tahap pembinaan dan pengkaderan, marhalah tatkif wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Mekkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam, dengan harapan seorang muslim memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat, marhalah tafa'ul ma'a al-ummah. Tahapan yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Tahapan ini dilakukan setelah para muslimin melewati proses tahapan pembinaan dan pengkaderan. Setelah lahir individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, mereka akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah secara terang-terangan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Proses akhir dakwah dari tahap kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nusrah atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yasrib atau Madinah melalui Bai'atul Aqobah. Tahap penerapan hukum Islam, marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Penerapan syariah Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya. Metode dakwah Rasulullah. Metode personal atau sirri.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara face-to-face individual antara dai dengan mad'u. Ini dilakukan Rasulullah pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena beliau takut, melainkan ini merupakan strategi jitu yang dibimbing oleh Allah langsung melalui wahyu. Dengan pendekatan personal ini, Nabi telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Melalui pendekatan ini, Rasulullah bisa langsung membimbing mad'u dengan mantap dan permasalahan keagamaannya dapat langsung dipecahkan secara seketika. Metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri atau personal. Sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian, para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya. Dimulai dari pembinaan dan kaderisasi di Mekah yang agak terbatas, kemudian ke Madinah dengan membentuk komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Madinah yang cukup beragam budayanya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat, baik di Mekah maupun di Madinah, yaitu Dar al-Arqam, Rumah Nabi, Al-Sufah, Dar al-Qura, Kutab, Masjid, dan Rumah Para Sahabat. Metode penawaran. Art. Makkah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meski tak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugasnya setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11, kabilah Khazraj dari Yathrib menyatakan memeluk Islam, berlanjut kepada Bai'at Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yathrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yathrib atau kemudian lebih dikenal Madinah. Metode misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan. Namun, lebih ke proses penyerahan tugas kepada para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya yaitu pengiriman dai untuk berdakwah ke Yathrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Makkah. Pendekatan misi ini pada gilirannya nanti juga dilakukan secara luas pada masa sahabat, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Metode korespondensi atau mukatabah. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa, Persia, dan Afrika. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi 1. Surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam. 2. Surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya. 3. Surat-surat yang berisi kewajiban bagi non-muslim seperti zizyah. Sebagai surat dakwah, Rasulullah selalu mengawalinya dengan basmalah. Di samping itu, surat dakwah juga merupakan surat resmi kepala negara karena setiap surat dicap stempel berbahan perak dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, surat-surat yang dikirimkan Nabi mengemban amanat kenabian dan politik. Metode diskusi atau mujadalah. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif.
Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mujadalah yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin adalah jadal yang baik. Maksudnya, yang tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan, kehendak, dan tidak ada unsur-unsur yang merendahkan lawan dialog. Hal ini penting karena watak manusia memiliki ego tersendiri. Seseorang tidak mudah melepaskan pendapatnya sendiri, kecuali kritik terhadap pendapatnya dilakukan secara halus, sehingga yang bersangkutan tidak merasa pendapatnya dipinggirkan. Pembahasan yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan, penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Waraqah bahkan mengingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, "Pastilah kau, Muhammad, akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Namun, semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dakwah Rasulullah di Mekah. Ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul atau penyiar Islam di muka bumi ini pada usia 40 tahun, Rasulullah memulai dakwahnya di Mekah, tanah kelahiran beliau. Rasulullah memulai dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Mekah. Setelah itu, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, tetapi dengan metode tabligh dan mau'izah hasanah tanpa perang. Dakwah Islamiyah di masa hidup Nabi Muhammad sejak diutus menjadi Rasul hingga wafatnya menempuh 4 tahapan, antara lain: pertama, dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa perang, berlangsung sampai hijrah. Ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaybiyah. Keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam. Setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, anti agama atau penyembah berhala, pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapamanannya. Dakwah Rasulullah di Madinah. Periode Madinah dikenal sebagai periode pertama dalam peletakan pondasi negara yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah melakukan kebijakan yang fundamental, yakni membangun masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajirin, dan membuat piagam konstitusi antara kaum Ansor, Muhajirin, dan orang Yahudi. Rasulullah mempertegaskan tentang kaum musyrikin yang tinggal di Madinah, yakni tidak diperkenankannya kaum musyrikin berkumpul bukan dalam tataran pemikiran, namun yang diperkenankan adalah perkumpulan antar suku. Dalam perjanjian itu dicantumkan materi yang mengatur hubungan antara pribadi di kalangan orang-orang musyrik di dalam masyarakat Islam. Pembahasan kelima,
Dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 orang sahabat Nabi. Setelah Nabi meninggal, keempat orang sahabat ini yang meneruskan kepemimpinan. Mereka adalah 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan keempat, Ali bin Abi Thalib. Dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulaihah al-Asad, dan Al-Aswad al-Anasi dari Yaman. Kemudian, muncul gerakan keengganan atau membangkang untuk membayar zakat karena mengikuti Malik ibn Nawirah dari Bani Tamim. Selain menghadapi rongrongan dari dalam Islam sendiri, Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah keluar daerah, di antara hingga mencapai Basrah, Qatar, Kuwait, Irak, bahkan hingga daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meliputi Mesir, Syria, dan Palestina. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa kekhawatiran seorang Umar bin Khattab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran atau Qurra dan Hufaz gugur satu persatu di medan perang. Dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. A. Penyempurnaan Fath Irak. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah, ibu kota Islam pada masa Ali, kemudian Baghdad, ibu kota Islam pada masa Abbasiyah, dan Samra yang didirikan pada masa Mu'tasim. B. Iran. Setelah Irak ditaklukkan, kemudian negeri-negeri lain pun di Persia juga ditaklukkan. Di antaranya, negeri-negeri di seberang sungai. Dengan demikian, habislah riwayat Imperium Persia. C. Syam dan Palestina. Ketika Khalifah pertama Abu Bakar meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid bin Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan Syarahbil ibn Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi untuk kawasan Syam. Khalid dikirimi surat pengunduran dirinya saat perang sedang berlangsung. Pakar sejarah berpendapat peristiwa ini terjadi pada perang Yarmuk. Khalid menerima keputusan itu. Beliau tetap aktif ikut dalam peperangan di bawah komando Abu Ubaidah. Sebagian ahli sejarah mengatakan ditunjuknya Abu Ubaidah oleh Umar karena kondisi di lapangan saat itu membutuhkan pemimpin yang kriterianya ada pada Abu Ubaidah. Beliau memiliki keahlian dalam hal lobi dan administrasi, sedangkan keahlian Khalid adalah strategi perang. D. Yordania. Dalam upaya perluasan daerah ke wilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah secara damai. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. E. Syria. Pasukan Islam melanjutkan perjalanannya menuju Damaskus di bawah komando Ubaidillah ibn Jarrah.
Setelah Syria tunduk, pasukan bergerak menuju ke utara, yaitu Hims, Hamad, Halb, Soid, dan Beirut. F. Palestina. Sejak terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, negeri Palestina tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Aqsa adalah negeri suci ketiga yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk dikunjungi. Berdasarkan kenyataan tersebut, kaum muslimin betul-betul serius untuk membebaskan negeri ini dari kekuasaan Romawi. Namun, akhirnya mereka memilih damai dan meminta kepada pasukan agar langsung menghadirkan Umar ibn Khattab perihal tersebut. Di pintu negeri Palestina, Umar disambut oleh Betrix, Sipronius, dan sebagian pemimpin kaum muslimin. Pada kesepakatan itu, Umar membuat kesepakatan untuk memberikan rasa aman, yaitu keamanan harta benda dan jiwa, serta syiar keagamaan kepada penduduk asli. Kesepakatan itu dikenal dengan Perjanjian Umar. G. Ekspedisi kawasan Maghribi. Ekspedisi penyiaran Islam keluar kawasan Arab, kemudian memecah diri ke beberapa penjuru. Di samping gerakan ke arah timur, mereka juga bergerak ke arah barat. Pasukan sebesar 4.000 orang prajurit muslim bergerak ke Mesir di bawah Panglima Amr bin Ash. Dakwah pada Utsman bin Affan. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada masa kekhalifahannya, langkah yang diambil ialah sebagai berikut. A. Perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman, inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sisa dari wilayah Persia. B. Sosial budaya. Membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota. Membangun jalan, jembatan, masjid, rumah, penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun pada pertengahan kedua, pemerintahan Utsman retak ditimpa perpecahan yang disebabkan karena kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar yang didominasi dari keluarga Bani Umayyah. Sebagai contohnya, Khalifah Utsman mengganti Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan gubernur Kufah dengan Walid ibn Uqbah yang merupakan saudara seibu Khalifah Utsman. C. Penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka. Di Syria, masyarakat mengacu pada bacaan Ubay ibn Aqab. Di Kufah, masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Persoalan tersebut menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibn Sabit. Mushaf tersebut dibuat 5 buah, 4 buah dikirim ke wilayah Makkah, Syria, Kufah, Basrah, dan 1 tinggal di Madinah. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman yang tinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Iman yang sampai sekarang masih kita gunakan. Bahan digunakan di seluruh penjuru dunia. Dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuhan Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh
Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. A. Merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. B. Menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil baju besi kepada hakim. Di pihak Ali memiliki keyakinan bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya. Sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu adalah si Yahudi, karena dari pihak Ali tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu milik beliau. Hal inilah yang membuat si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam. Bahkan karena kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Pembahasan ke-6, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Biografi singkat Dinasti Umayyah. Pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Pada masa Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah, kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama, dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Kekuasaan monarki hereditaris atau dinasti turun-menurun. Puncak kebesarannya adalah keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah. Perkembangan dakwah ke dalam yaitu pembinaan dan konsolidasi. Keluar yaitu perluasan wilayah dakwah. Perluasan wilayah dakwah guna mempertahankan kelangsungan dakwah dari dua ancaman kekuatan besar, Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia, dilakukan perluasan pada 4 wilayah. Yang pertama, wilayah Asia Kecil. Yang kedua, wilayah Afrika Utara, sebagai tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khalifah Rasyidin, dan kota Kairawan adalah pusat kegiatan dakwah. Yang ketiga, wilayah timur, daerah-daerah seberang sungai dan daerah Sin. Yang keempat, memasuki negeri Cina. Pada masa Khalifah Hisham ke-10, mengirim perwira tinggi Sulaiman kepada Maharaja Cina Huan Thung dalam rangka untuk mengikat persahabatan. Perkembangan dan pembinaan ilmu. Ilmu-ilmu yang dikembangkan dan dibina adalah 1. Ilmu qiraat, 2. Tafsir, 3. Hadis, 4. Nahwu, 5. Tarikh, 6. Geografi. Bani Umayyah mendirikan kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dinamakan Marbat, yang terletak di Damaskus. Pada bagian kedua, periode Bani Umayyah, dimulailah kegiatan kesenian dan arsitektur, sekolah bersistem kelas, dan penyebaran dai ke pelosok untuk melakukan penyeleksian hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Bidang ekonomi. 1. Pengelolaan Baitul Ma'al. 2. Mengganti mata uang. 3. Pengelolaan pajak.